Bab 121. Charles mengangguk. Baiklah, terima kasih, Bi. Ia lalu beralih ke Bu Sekar, menatapnya dengan hangat. Kalau begitu, aku ke belakang dulu, Sekar. Senang bisa bertemu lagi denganmu, ucapnya, lalu bersiap pergi. Saat melewati Aryo, ia menepuk bahu pemuda itu dengan ramah. Mampirlah ke rumah Paman kalau ada waktu, Nak. Paman akan mengajakmu memancing, katanya sambil terkekeh pelan. Aryo tersenyum. Terima kasih, Paman, tapi maaf, nanti sore aku harus kembali ke kota, jawabnya sopan. Charles mengangguk mengerti. Oh, begitu. Kalau begitu, lain kali kalau kamu datang ke sini lagi, jangan lupa mampir, katanya sebelum berjalan keluar rumah. Setelah beristirahat sejenak, Bu Sekar mengajak Aryo berkeliling peternakan dan perkebunan milik orang tuanya. Hamparan kebun anggur yang luas terbentang tak jauh dari rumah, sementara di sebelahnya, peternakan kuda keluarga mereka berdiri megah. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah dan dedaunan segar. Rumah Bu Sekar bukan di kota Londonnya, tapi di wilayah sekitar London. Saat mereka melewati gerbang perkebunan anggur, Aryo bertanya, selama ini siapa yang mengurus perkebunan dan peternakan di sini, Bu? Bu Sekar tersenyum kecil, mengingat masa lalu. Paman Edmund dan istrinya, Bibi Brenda dibantu oleh anak mereka. Orang tua Bibi Brenda sudah bekerja di sini sejak ibu masih kecil. Mereka juga menjadi orang kepercayaan kakek dan nenekmu sejak dulu, jawabnya. Aryo mengangguk, matanya mengamati barisan pohon anggur yang rapi. Sepertinya masa kecil ibu cukup menyenangkan, gumamnya pelan. Bu Sekar menghela napas, sedikit tersenyum mengenang kenangan indahnya. Ya, begitulah. Ibu dan Om Sigit menghabiskan masa kecil kami dengan bahagia di sini. Bermain di kebun, menunggang kuda, berlarian tanpa beban. Aryo tetap diam, menatap hamparan hijau yang luas di hadapannya. Ada sedikit keraguan di wajahnya sebelum akhirnya ia berkata, aku bisa membayangkan itu, Bu. Betapa menyenangkannya bisa berlarian di kebun yang luas, berkuda dengan orang tua dan saudara, seandainya aku juga bisa mengalami hal yang sama. Bu Sekar tersentak mendengar nada lirih dalam suara Aryo. Ia menoleh, mendapati putranya menunduk, ekspresinya penuh kesedihan yang berusaha disembunyikan. Tanpa ragu, ia mendekati Aryo dan menggenggam tangannya dengan lembut. Maafkan ibu, Nak, suara Bu Sekar terdengar penuh penyesalan. Ibu tidak bisa menemani masa kecilmu dulu. Ibu bahkan tidak tahu bagaimana kamu melewati hari-harimu. Tapi ibu harap, setidaknya kamu juga menjalani masa kecil yang bahagia. Aryo menggeleng pelan. Tidak, Bu, jawabnya dengan nada datar. Masa kecilku hanya diisi dengan sekolah dan belajar. Nenek selalu menekanku agar menjadi anak yang pintar, karena aku adalah penerus perusahaan kelak. Aku tidak punya waktu untuk bermain, tidak ada kenangan indah seperti yang ibu ceritakan tadi. Bu Sekar merasakan dadanya sedikit sesak mendengar pengakuan itu. Ada luka di hati anaknya, yang ke-37. Mungkin tak akan mudah sembuh. Tanpa berkata-kata, ia meremas tangan Aryo lebih erat, seolah ingin menyampaikan kehangatan yang dulu tidak sempat ia berikan. Setelah puas berkeliling perkebunan, serta berkenalan dengan Paman Edmund dan keluarganya, Aryo akhirnya memutuskan untuk kembali ke kota. Meskipun kunjungannya singkat, ia merasa cukup memahami tempat yang pernah menjadi bagian dari kehidupan ibunya. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, rasa was-was yang tak bisa ia abaikan. Saat berjalan menuju mobil, ia menoleh ke arah ibunya. Ibu, aku pulang dulu. Aku tidak bisa meninggalkan Dewi, Saka, dan Nenek Lasmi terlalu lama, ucapnya lembut. Bu Sekar tersenyum, meski ada kesedihan di matanya. Ibu mengerti, Nak. Kamu harus menjaga mereka dengan baik ya. Aryo mengangguk. Tentu saja Bu.
Walaupun aku tidak punya musuh selain Ryujin di kota ini, hatiku tetap tidak tenang. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres jika aku pergi terlalu lama. Bu Sekar menatap putranya dengan penuh kasih. Hati seorang pria yang bertanggung jawab memang selalu gelisah saat meninggalkan orang-orang yang disayanginya. Itu tandanya kamu memiliki hati yang besar, Aryo, katanya dengan suara lembut. Aryo terdiam sejenak, memandangi wajah ibunya. Ia bisa melihat ketegaran yang selama ini terpancar dari sosok wanita itu. Ibu sudah yakin akan tinggal di sini? Tanyanya, memastikan. Bu Sekar menarik napas dalam, lalu mengangguk. Ibu ingin membuka lembaran baru di sini, nak. Terlalu banyak luka yang ibu rasakan selama ini. Ibu ingin hidup tenang, tanpa harus terus mengingat rasa sakit yang dulu. Aryo tidak bisa menyalahkan keputusan ibunya. Ia tahu betapa besar luka yang ditinggalkan oleh bapaknya di hati Bu Sekar. Kalau begitu, ibu harus bahagia di sini, ucapnya dengan suara mantap. Bu Sekar tersenyum hangat. Ibu akan berusaha, nak. Kamu juga harus menjaga diri di sana. Terus kabari ibu kalau ada apa-apa di sana. Tentu, Bu. Ibu juga jangan ragu menghubungi aku jika butuh sesuatu, balas Aryo. Lalu memeluk ibunya erat sebelum masuk ke dalam mobil. Saat kendaraan itu mulai berjalan meninggalkan rumah, Bu Sekar berdiri di depan teras, matanya mulai memanas. Setetes air mata jatuh, disusul yang lainnya. Sekali lagi, ia harus berpisah dengan keluarganya. Namun kali ini, itu adalah pilihannya sendiri. Bu Sekar menatap ke kejauhan, melihat mobil Aryo perlahan menghilang di balik pepohonan. Bagaimanapun juga, ia yakin keputusannya untuk tinggal di sini adalah yang terbaik. Masa lalu yang menyakitkan tidak akan lagi membayangi hidupnya. Ia ingin melangkah ke depan. Ia ingin menemukan kebahagiaannya sendiri. K38. Bu Sekar mulai menjalani kehidupannya dengan tenang di pedesaan. Setiap pagi, ia berkeliling desa menaiki sepeda, menikmati udara segar dan suasana damai yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Pagi ini pun, seperti biasa, ia mengayuh sepedanya dengan santai, melewati jalan setapak yang diapit oleh sawah dan pepohonan rindang. Sesampainya di kebun bunga milik Bibi Rosella, sepupu ibunya, ia memetik beberapa tangkai bunga yang sedang mekar, lalu kembali ke rumah dengan hati riang. Begitu sampai di rumah dan baru saja memarkirkan sepedanya di garasi, tiba-tiba sebuah mobil berhenti di depan rumahnya. Sekar mengenali mobil itu mobil yang sama seperti kemarin. Tak lama, Charles keluar dari dalam mobil dan menyapanya dengan senyum ramah. "Pagi, Sekar. Apa kabar?" tanyanya. "Aku baik, Char. Ada perlu apa pagi-pagi sekali ke sini?" Sekar balas bertanya, sedikit heran. "Aku ingin mengajakmu berkeliling desa naik kuda, kalau kamu mau," jawab Charles santai. Sekar mengerjapkan mata, sedikit terkejut dengan ajakan itu. "Aku sudah lama tidak naik kuda, Charles." "Entahlah, aku masih bisa atau tidak," ujarnya, lalu terkekeh pelan. Charles tersenyum menenangkan. "Aku akan membantumu, Sekar. Tenang saja." Sekar terdiam sejenak, mempertimbangkan ajakan itu. Setelah beberapa saat, akhirnya ia mengangguk. "Baiklah, aku ikut." Charles tampak senang mendengar jawabannya. Sekar lalu masuk ke dalam rumah, menuju kamarnya untuk berganti pakaian berkuda sebelum mereka berangkat. Setelah berganti pakaian, Sekar keluar dari rumah dengan mengenakan kemeja lengan panjang dan celana panjang yang nyaman untuk berkuda. Rambutnya ia ikat sederhana, dan ia tampak siap untuk petualangan kecil hari ini. Charles, yang sudah menunggu di dekat mobil, tersenyum puas melihatnya. "Kamu sudah siap?" ujar Charles sambil melirik penampilan Sekar. Sekar tersenyum tipis. "Aku harap masih bisa mengendalikan kuda dengan baik." "Kita akan lihat nanti," balas Charles dengan nada menggoda.
Mereka lalu berangkat menuju peternakan kuda milik keluarga Sekar yang terletak di samping perkebunan. Sesampainya di sana, Sekar menatap peternakan itu dengan penuh nostalgia. Sudah lama sekali ia tidak mengunjungi tempat ini, dan kini kenangan masa kecilnya mulai bermunculan. Rasanya seperti deja vu, gumamnya pelan. Kamu sering datang ke sini dulu? Tanya Charles, memperhatikan ekspresi Sekar yang tampak larut dalam pikirannya. Dulu, waktu masih kecil. Ayah sering mengajakku ke sini dan mengajariku berkuda. Tapi setelah beliau meninggal, aku hampir tidak pernah datang lagi ke sini, jawab Sekar dengan suara sedikit lirih. Charles menatapnya dengan penuh pengertian. Kalau begitu, kamu mau pakai kuda yang mana? Katanya dengan lembut. Sekar menggeleng, entahlah, aku tidak mengenal kuda-kuda di sini lagi. Charles lalu menggiringnya ke kandang kuda. Ia memilihkan seekor kuda coklat muda yang tampak jinak dan ramah. Charles memang sering ke sini, makanya dia hafal kuda-kuda di peternakan ini. K39. Kamu bisa mencoba menunggangi Samantha. Dia sudah terbiasa dengan penunggang pemula, jelas Charles sambil menepuk leher kuda itu dengan lembut. Sekar menatap kuda itu dengan sedikit ragu, lalu menghela napas. Baiklah, aku akan mencobanya. Dengan sedikit bantuan dari Charles, Sekar berhasil naik ke punggung Samantha. Tangannya menggenggam tali kendali dengan erat, sementara Charles berdiri di sampingnya, siap membantu jika diperlukan. Bagaimana? Masih ingat caranya? Tanya Charles dengan senyum menantang. Sekar tertawa kecil. Sepertinya aku masih bisa, jawabnya sambil mencoba mengendalikan kudanya perlahan. Mereka pun mulai berkuda menyusuri padang rumput yang luas. Angin sepoi-sepoi bertiup, membawa aroma segar tanah dan rerumputan. Sekar mulai merasa lebih nyaman, menikmati kebebasan yang ia rasakan saat menunggang kuda, seakan semua beban pikirannya menghilang bersama hembusan angin. Charles menoleh ke arahnya, melihat bagaimana Sekar tersenyum menikmati momen itu. Aku senang kamu ikut hari ini, katanya. Sekar menatapnya sekilas, lalu tersenyum. Aku juga senang, Charles. Terima kasih sudah mengajakku. Mereka terus berkuda, menikmati pagi yang cerah, seolah hari itu adalah milik mereka berdua. Setelah puas berkeliling, Charles dan Sekar duduk beristirahat di bawah pohon rindang. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut, membawa kesejukan setelah perjalanan panjang mereka. Capek? Tanya Charles sambil menoleh ke arah Sekar yang duduk bersandar di batang pohon. Sekar menghela napas pelan sebelum terkekeh. Lumayan. Aku sudah tidak muda lagi, Charles. Wajar kalau gampang capek. Charles ikut tersenyum, menikmati keheningan sesaat di antara mereka. Namun, pikirannya terusik oleh satu pertanyaan yang sejak tadi menggelitik benaknya. Setelah ragu sejenak, akhirnya ia bertanya, "Oh ya, di mana suamimu, Sekar? Kenapa kamu ke sini sendiri?" Sekar terdiam. Senyum di wajahnya perlahan memudar, dan ia tampak berpikir sebelum akhirnya menjawab, "Aku sudah berpisah dengannya, Charles. Dan aku akan meminta adikku, Sigit, mengurus proses cerai dengan suamiku." Charles mengangguk pelan. Ia sebenarnya penasaran kenapa Sekar bisa bercerai, tetapi ia tidak berani bertanya lebih jauh. Bagaimanapun, itu adalah hal pribadi, dan ia tidak ingin membuat Sekar merasa tidak nyaman. Untuk mengalihkan suasana, Sekar yang kini menyadari situasi mereka pun bertanya, "Kamu sendiri bagaimana, Char? Kamu belum mengenalkanku pada istrimu." "Oh ya? Apa istrimu tidak marah kalau tahu kamu mengajakku berkuda berdua saja?" Charles tertawa kecil sebelum menjawab, "Aku belum menikah, Sekar." "Oh, maafkan aku, Charles. Aku tidak tahu," ucap Sekar dengan nada sedikit menyesal. "Tidak apa-apa, Sekar," kata Charles ringan. Ke-40. Namun, rasa penasaran membuat Sekar kembali bertanya,
kenapa kamu tidak menikah? Kamu tampan, karirmu bagus, lalu kenapa memilih melajang dan malah memutuskan tinggal di sini? Charles menghela napas panjang sebelum menjawab, suaranya terdengar lebih tenang tetapi penuh makna. Karena aku tidak bisa melupakan cinta pertamaku, Sekar. Aku tidak bisa mencintai wanita lain selain dirinya. Makanya aku memutuskan untuk tidak menikah sampai sekarang. Sekar terdiam, tak menyangka jawaban Charles akan seperti itu. Ia tersenyum tipis, tetapi senyum itu mengandung rasa miris yang dalam. Oh, wow. Wanita itu sangat beruntung, Char. Bisa mendapatkan cinta sejati darimu, ucapnya, lebih kepada menyindir dirinya sendiri. Charles menatap Sekar dalam diam, lalu menunduk, menyembunyikan perasaannya. Wanita yang kamu katakan beruntung itu adalah kamu, Sekar, batinnya. Buat yang nanya umur Bu Sekar kemarin, Aryo umurnya 36 sekarang. Berarti perkiraan umurnya Bu Sekar 60-an. Untuk wanita usia 60 tahun di luar negeri masih tergolong muda ya. 1. Setelah puas berkeliling desa sambil berkuda, Bu Sekar dan Charles memilih istirahat di peternakan sambil melihat kuda-kuda di kandang yang sedang diberi makan oleh para pegawai. Selain kuda, di peternakan milik keluarga Bu Sekar ini ada sapi perah dan juga domba juga. Tiba-tiba ponsel Bu Sekar berbunyi tanda ada panggilan masuk, nama Dewi terpampang di layar ponselnya. Bu Sekar dengan cepat mengangkat panggilan video call dari menantunya itu. "Halo, Ibu. Apa kabar?" seru Dewi riang. Bu Sekar tersenyum lembut. "Ibu baik, Dewi. Kamu sendiri gimana kabarnya?" "Aku dan semua orang di sini baik, Bu. Tapi Dewi kangen sama Ibu," ucapnya, kali ini dengan ekspresi merajuk. Bu Sekar terkekeh pelan, "Kita baru 3 hari nggak ketemu Dewi." "Ibu sekarang di mana?" tanya Dewi sambil memperhatikan sekeliling Bu Sekar di layar ponselnya. "Ibu sedang di peternakan kuda. Abis berkuda mengelilingi desa," jawab Bu Sekar dengan senyum. "Wah, enak banget, Bu. Dewi jadi pengen ke sana, sayangnya jauh," ucap Dewi dengan nada iri. "Nanti kalau Saka sudah agak besar, ajaklah ke sini. Kamu dan Aryo bisa belajar berkuda sambil mengelilingi desa," kata Bu Sekar lembut. "Baiklah, Bu. Dewi pasti ke sana kalau Saka sudah lebih besar," ujar Dewi. "Ibu di sana jaga kesehatan ya, jangan sedih lagi. Ibu harus bahagia." Bu Sekar terkekeh pelan. "Baiklah, Dewi. Ibu janji." Panggilan pun berakhir. Bu Sekar menurunkan ponselnya dan menatap kuda-kuda yang sedang asyik makan. Charles, yang sejak tadi berdiri tak jauh darinya, mendekat dan duduk di sampingnya. "Anakmu menelepon ya?" tanyanya. "Iya, lebih tepatnya menantuku. Anakku cuma satu, Aryo," jawab Bu Sekar tenang. Charles ikut mengamati kuda-kuda di depan mereka. Suasana peternakan begitu damai, angin berhembus lembut membawa aroma tanah dan rerumputan segar. Setelah beberapa saat hening, Charles akhirnya bertanya, "Sekar, boleh aku bertanya sesuatu?" Bu Sekar menoleh. "Silakan, Char. Kalau aku bisa jawab, pasti akan kujawab." Charles menarik napas dalam. "Bagaimana bisa kamu masih hidup setelah berpuluh-puluh tahun dinyatakan meninggal? Lalu, di mana kamu selama ini?" Mata Bu Sekar sedikit menerawang. Ingatannya kembali ke masa lalu, saat dia disekap dalam kegelapan bertahun-tahun lamanya. "Dulu, aku diculik oleh sahabatku sendiri, Kartika," ucapnya lirih. "Dia dibantu oleh kekasihnya, Harry. Mereka menyekapku karena Kartika menginginkan posisiku sebagai istri Bambang." Charles terdiam, mendengarkan dengan serius. "Berita kecelakaan yang menyebutku meninggal dunia itu, semua hanya rekayasa mereka. Kartika dan Harry ingin aku lenyap dari dunia ini,
agar Kartika bisa mengambil tempatku. Aku dikurung bertahun-tahun. 2. Merasakan gelap dan kesepian yang tak terbayangkan, Bu Sekar menelan ludah, suaranya bergetar. Sampai akhirnya, Aryo menemukanku. Charles menatapnya penuh simpati. Jadi, selama ini kamu disekap. Bu Sekar mengangguk pelan, matanya berkabut oleh kenangan kelam yang tak akan pernah hilang dari hidupnya. Charles menatap Bu Sekar dengan penuh tanda tanya. Lalu, kenapa setelah kamu berkumpul lagi dengan suami dan anakmu, kamu malah memutuskan untuk berpisah dengan suamimu? Bukankah seharusnya kamu bahagia bisa bertemu dan berkumpul lagi dengan mereka? Kenapa malah kamu memilih untuk berpisah dan kembali ke sini?